Gua duluan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu saya dari kelompok 6 yang anggotanya berjumlah 4, yaitu ada saya sendiri Andika Permananur, lalu ada Kang Afif Rahman, lalu ada Boy Safarudin, untuk yang terakhir ada Gibran Ramadan. PPT yang telah kami kerjakan yaitu klasifikasi performa karyawan atau operator yang menggunakan data dari codingan kami. Mungkin langsung saja selanjutnya, Mas. Yang pertama itu adalah latar belakang industri 4.0 yang mendorong perusahaan manufaktur menerapkan sistem kerja yang efektif, efisien, dan berbasis data, termasuk dalam evaluasi performa operator produksi. Yang pertama yaitu ada penilaian performa yang masih dilakukan manual oleh supervisor. Lalu yang kedua ada rentan subjektif, itu ada evaluasi kinerja menjadi bagian dari HR dan manajemen produktivitas. Yaitu mengapa penting? Dalam ini kita menyusun strategi peningkatan yang kompetensi, lalu menentukan kebutuhan pelatihan, dan memberi penghargaan kepada karyawan berprestasi. Lalu ada yaitu perbaikan bagi operator performa rendah, lalu ada dasar keputusan promosi dan rotasi, lalu insentif. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, metode klarifikasi. Dilanjut, Bagaimana Mas. menggunakan metode klarifikasi membangun model klarifikasi performa karyawan. Tinggi, sedang, rendah berdasarkan jam kerja, kehadiran, produk sesi, produk cacat, pengalaman, dan pelatihan. Yang kedua itu perbandingan algoritma. Bagaimana membandingkan performa Denstar dan random Yang forest kedua yaitu menggunakan ada rumusan masalah, del, tinggi, sedang, dan rendah. Uh, Yang ketiga, interpretasi hasil. Bagaimana menginterpretasikan hasil klarifikasi menjadi rekomendasi bagi pengelolaan SDM dan peningkatan produktivitas. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu menggunakan metode klasik, mengelompokkan performa operator ke dalam kategori tinggi, sedang, rendah berdasarkan data histori kinerja. Yang kedua, membandingkan algoritma, menganalisis decision trend versus random forest menggunakan accuracy regression, result evidence confusion matrix. Yang kedua, menghasilkan rekomendasi menggunakan evaluasi kerja, penyusunan pelatihan, menghargai serta meningkatkan aktivitas SDM. Yang selanjutnya adalah diagram random forest diagram. Yang pertama adalah algoritma parametrik yang bekerja sebagai diagram alir berbasis pohon keputusan. Yang pertama, model with box, mudah dilacak dan dipahami. Yang kedua adalah logika pemisahan data transparan. Yang ketiga, mudah diterjemahkan menjadi SOP di lantai pabrik. Yang selanjutnya adalah random forest classifier, metode assessment learning yang mengubah puluhan ratusan deadline melalui banking.
Yang pertama adalah voting mayoritas antar pohon keputusan, yang kedua reduksi variabel error dan resiko overthink, yang ketiga adalah tahapan terhadap turunan dan data sensor. Untuk selanjutnya, Data deskripsi data dengan barisnya 200, atribut 6, atribut fitur 6, atribut target 1, kelas performa 3. Ini ada atributnya dari jam kerja, kehadiran, produk selesai, jumlah kecacatan, pengalaman, pelatihan, serta performa. Dan tipenya juga ada integer, lalu ada string. Deskripsinya untuk jam kerja, jumlah jam kerja operator per hari. Untuk kehadiran presentasi, kehadiran operator. Untuk produk selesai, jumlah produk yang berhasil diselesaikan. Jumlah cacat, jumlah produk cacat yang dihasilkan. Pengalaman, lama pengalaman kerja dalam kurung tahun. Pelatihan, jumlah pelatihan kompetensi yang diikuti. Performa, tinggi, sedang, rendah. Processing data. Yang pertama ada pemeriksaan missing value menggunakan is-null. Pada pandas tidak ditemukan nilai kosong pada seluruh atribut. Imputasi tidak diperlukan. Yang kedua, pemeriksaan data duplikat menggunakan fungsi duplikat. Tidak terdapat data terduplikat, seluruh 200 baris dapat digunakan. Yang ketiga, encoding data kategorikal. Ada label target performa diubah ke numerik dengan label encoder, rendah 0, sedang 1, tinggi 2. Lalu ada exploratory data analysis, yaitu atributnya ada jam kerja dengan rentang rata-rata 7-8 jam per hari, kehadiran kurang lebih 88-90%, produk selesai 70-130 unit, produk cacat 0-10 unit, pengalaman kerja kurang lebih 5 tahun, jumlah pelatihan 2-3 kali. Korelasi dan pola awal, yaitu ada produk selesai, kehadiran, pelatihan berkorelasi positif terhadap performa operator. Yang kedua, minusnya ada cacat, jumlah cacat berkorelasi negatif, makin banyak cacat, makin rendah performa. Plus yang kedua, pengalaman kerja lebih lama, produk lebih banyak, dan kecacatan lebih rendah. Ini untuk input datanya. Ini untuk input data hasil eksekusi program. Untuk perbandingan modelnya, hasil terbaik random forest 96%. Dengan akurasi presisi recall F1 score, random forest menggabungkan banyak pohon keputusan melalui voting, menghasilkan prediksi lebih stabil dengan generalisasi lebih baik terhadap data baru dibandingkan decision tree tunggal 92%. Lanjut, Mas Afif. baik, saya lanjutkan. Bab 4 ada pembahasan interpretasi hasil. Performa tinggi, kehadiran tinggi, produktivitas tinggi, dan jumlah produk cacat rendah. Pemanfaatan dalam teknik industri, sistem keputusan, performa rendah, kehadiran rendah, dan jumlah produk cacat tinggi. Pemanfaatan dalam teknik industri, sistem pendukung keputusan, evaluasi kinerja objektif, dasar pemberian penghargaan dan promosi jabatan, menentukan kebutuhan pelatihan dan program kompetensi, monitoring performa cepat dan berbasis data.
Bab 5. Penutup. Kesimpulan. 1. Faktor berpengaruh. Kehadiran produk selesai, produk cacat, pengalaman, jam kerja, dan pelatihan mempengaruhi tingkat performa karyawan. 2. Keberhasilan algoritma. Decision tree dan random forest berhasil menghasilkan performa ketiga kategori secara berlebih, cepat, objektif, dan konsisten. 3. Model terbaik. Random forest unggul 96% berkat ensemble learning yang mengurangi overfitting dan lebih stabil pada data baru. 4. Manfaat teknik industri. Mendukung keputusan evaluasi kinerja, pelatihan, penghargaan, dan promosi jabatan secara berkelanjutan. Mungkin selanjutnya yaitu ada bab 5 penutup, yaitu ada rekomendasi. Yang pertama itu ada penambahan variabel pendidikan, terus usia, keterampilan teknis dan disiplin, serta lembur dan kepuasan kerja. Untuk terakhir yaitu ada 3. Lalu yang ada di poin 2 itu penggunaan dataset nyata dari perusahaan manufaktur untuk presentasi yang lebih akurat. Lalu yang poin ketiga yaitu eksplorasi algoritma lain, yaitu ada SFN, KNN, dan naive Bayes, lalu gradient boosting, lalu ada XGBoost, lalu Lex GPM. Lalu yang keempat ada yaitu implementasi sebagai dashboard atau sistem pendukung keputusan berbasis web. Lalu yang kelima ada penerapan sebagai sistem evaluasi kinerja yang kinerja berkala yang terintegrasi. Lalu selanjutnya mungkin sudah, terima kasih dari kelompok saya yaitu kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.